Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Rindi Azhari, NIM 205231190 dari kelas PBS 2E. Di sini saya ingin memberikan sedikit materi tentang perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti adalah perjanjian atau suatu peristiwa yang terjadi pada masa silam atau pada masa lalu. Perjanjian ini menjadi kesepakatan antara tiga politik, yaitu antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti ini diberi nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Kesepakatan perjanjian ini dibuat dalam rangka meredakan api konflik yang telah berlarut-larut. Kemudian untuk pasca perpindahan antara Keraton Kartasura ke Keraton Surakarta. Kemudian lalu ketika Mangkubumi membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik, mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun luas tanah yang diberikan itu menjadi kecemburuan seorang pangeran. Lalu pangeran tersebut melakukan ketidakadilan hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron, yaitu jenderal dari Batavia. Jenderal itu kemudian mengeluarkan keputusan tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Kemudian Gubernur VOC itu untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting pun melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang hendak jadi penguasa di tanah Jawa. Kemudian pada tanggal 23 September 1754, nota itu antara VOC dengan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III sebagai Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya pada tanggal 4 November 1754. Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC, yaitu Jacob Mosel. Kesepakatan itu lalu mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Kemudian hal itu menjadi awal mula naiknya tahta Mangkubumi Yogyakarta sebagai Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngaloga Sayidin Panorogomo Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari 1755. Akan tetapi keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika pasca itu perjanjian tersebut terjadi, tapi proses pembagian wilayah dan aspek-aspek lain itu dibahas mengalami proses yang panjang. Seiring berjalannya waktu, perjanjian Giyanti
yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan dan peristiwa. Sementara pasca itu Perjanjian Giyanti Raden Mas Said atau dikenal dengan Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan, seperti menghubungi Pangeran Sambernyawa yang merupakan Trah Pangkubuwono turut menuntut hak untuk menguasai wilayahnya. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok atau pasukan dari VOC. Kemudian pada 1756 beliau juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Kemudian setelah bertahun-tahun perang, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian itu membuat tanah Jawa terbagi. Pada perjanjian ini yang disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian wilayah dari Keraton Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenang sebagai Kadipaten Mangkunegara. Pangeran Sambernyawa pun mendapat jatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Satrio Raga Mataram ing nagari Surotarno Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Pada 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah, lahirnya Pakualaman. Dengan demikian tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan masing-masing, tambah dengan keadaan orientasi dan politik yang berbeda. Hal ini mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam macamnya. Kasunanan ini menjadi cagar budaya. Wilayah Yogyakarta yang dalamnya ada Pakualaman menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.